Emas muncul di Sungai Efrat, warga Suriah heboh untuk menambang emas. Hal ini menyebabkan hebohnya media di Timur Tengah. Banyak sekali media-media elektronik maupun media massa di Timur Tengah yang memberitakan tentang hebohnya warga Suriah yang berbondong-bondong untuk menambang emas di Sungai Efrat. Nah, jika memang itu benar emas, maka ini bisa menjadi pertanda terjadinya kiamat kubro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika itu memang benar loh ya. Karena tanda kiamat kubro itu bukan hanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga dijelaskan di dalam kitab Al-Injil, ya, kitab Al-Injil atau kitab Injil. Oleh sebab itulah coba kita telusuri lagi beritanya, karena tatkala kita ngetik dengan kata kunci Furat, Al-Furat, yaitu Sungai Efrat di Google, maka banyak sekali muncul nih berita-berita tentang hebohnya warga Suriah yang berbondong-bondong untuk menambang emas di sepanjang aliran Sungai Efrat, karena Sungai Efrat dikabarkan telah mengering, sehingga beberapa warga di Suriah berbondong-bondong untuk menambang emas. Tetapi anehnya sampai sekarang belum ada pihak otoritas yang resmi yang memberitakan apakah itu benar-benar emas asli ataukah hanya sekedar kuningan. Karena menurut pengakuan warga bahwa gundukan tanah yang berwarna emas itu berkilauan, kuning berkilauan begitu. Nah, kalau seandainya memang itu benar emas, maka ini benar-benar menjadi tanda kiamat kubro, bukan kiamat sugro, bukan kiamat kecil. Mengapa? Karena menurut penelitian para ulama, batas adanya kiamat kubro itu terjadinya Sungai Efrat yang kering airnya. Kemudian Sungai Efrat memunculkan gunung emas atau memunculkan gudang-gudang daripada emas. Bisa bermakna bahwa emasnya itu ya butiran-butiran begitu, atau lempengan-lempengan, atau ya semacam pecahan-pecahan emas. Nah, bisa kita lihat hadisnya Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW telah bersabda oleh Rasulullah SAW, yushikul furatu ayyahsira an kanzin min dhahabin. Ini redaksi, salah satu redaksi hadis Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Yushiku hampir saja al-furatu oleh Sungai Efrat. Dalam bahasa Arabnya al-Furat, tetapi dalam bahasa internasional disebut Sungai Efrat. Efrat begitu. Nah, ini zaman Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa hampir saja Sungai Efrat ayyahsira an kanzin min dhahabin, memunculkan daripada gudang-gudang daripada emas. Nah, ini redaksinya ayyahsira an kanzin min dhahabin. Jadi kanzun di dalam satu riwayat an jabalin. Jabalin itu bermakna gunung. Nah, kalau menurut pengakuan dari warga Suriah, itu gundukan-gundukan tanah itu warna kuningnya berkilauan begitu, berkilauan seperti emas. Oleh sebab itulah kita tunggu pernyataan resmi dari otoritas pemerintah resmi yang berada di sepanjang aliran Sungai Efrat. Karena Sungai Efrat ini bukan hanya di Suriah, tapi mulai dari Baghdad, dari Irak nih, ya, sampai kepada Suriah, sampai kepada Turki. Jadi bisa lihat di Google Sungai Efrat nih, Sungai Efrat atau Efrat. Itu dari mana ke mana? Dari mana hulunya, dari mana hilirnya. Nah, kemudian negara mana saja yang dilewati oleh Sungai Efrat. Nah, kalau sabda Rasulullah SAW, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Faman hadarahu, lalu siapa saja hadara, yang hadir oleh dia manhu kepada zaman Sungai Efrat mengeluarkan emas, fala ya'khudh, maka janganlah mengambil oleh minhu daripada Sungai Efrat syai'an, pada sesuatu pun. Ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Sungai Efrat itu memunculkan emas, gunung emas atau
gudang-gudang emas. Maka pesan Rasulullah SAW, siapapun dari umat Islam kalau memang menemui zaman di mana Sungai Efrat memunculkan gudang-gudang emas, gunung-gunung emas, maka jangan sekali-kali ikut mengambil daripada dia. Jangan ikutan rebutan. Mengapa? Kalau ikutan rebutan nanti akan terjadi malhamah kubro. Malhamah kubro itu apa? Lah ini, kalau sampai nanti terjadi rebutan, ya bangsa-bangsa sedunia ini rebutan, akan terjadi malhamah kubro. Malhamah kubro itu perang besar-besaran, terjadi pembunuhan besar-besaran. Itu disebut malhamah kubro. Nah, kalau sudah terjadi malhamah kubro, perang berkecamuk, ini perang dunia, maka umat Islam kocar kacir pura-puranda. Umat Islam kocar kacir pura-puranda, tetapi itu menyebabkan adanya tanda kiamat berikutnya. Apa itu tanda kiamat berikutnya? Nah, tatkala umat Islam sudah kocar kacir pura-puranda, ketika itulah tatkala musim haji, ya musim haji berarti Dzulhijjah. Umat Islam sedunia itu kan haji, mengelilingi Ka'bah, pas tawaf begitu, tawaf di Ka'bah. Ketika itulah Allah Azza wa Jalla memunculkan hambanya yang namanya Mahdi Al-Muntadhir. Imam Mahdi akan dimunculkan oleh Allah di dekat Ka'bah. Karena di dekat Ka'bah dan musim haji, maka seluruh umat Islam di seluruh dunia nih yang tatkala itu haji membaiat Imam Mahdi menjadi pemimpin kaum muslimin sedunia, menjadi pemimpin umat Islam sedunia. Nah, setelah Imam Mahdi dijadikan pemimpin, akan terjadi tanda kiamat berikutnya. Tanda kiamat berikutnya perang di mana-mana sampai nanti Yahudi kalah dengan perang kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Orang-orang Yahudi nanti karena kalah kocar kacir. Kemudian tanda kiamat berikutnya Allah akan menurunkan Dajjal. Dajjal yang perseorangan itu akan muncul. Dimunculkan oleh Allah Dajjal dan Imam Mahdi, bukan tandingannya Dajjal. Imam Mahdi dan kaum muslimin kalah. Kemudian Allah memunculkan tanda berikutnya, yaitu siapa? Allah menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam diturunkan karena memang menjadi lawannya Dajjal. Tetapi Nabi Isa tidak menjadi pemimpin kaum muslimin. Jadi pemimpin kaum muslimin tetaplah Imam Mahdi Al-Muntadhir. Nah, Nabi Isa itu hanya membantu kaum muslimin. Nah, kalau sudah Nabi Isa turun, Dajjal kalah mati, akan muncul tanda berikutnya nanti Ya'juj wa Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah, dan seterusnya sampai terjadinya kiamat kubro. Oleh sebab itulah kita tunggu kabar berikutnya yang jelas bagaimana. Demikian dari kami, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.